Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ustadz Habibur Rahman El-Sirezi, LC-PGD, yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang kami hormati para pimpinan Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang kami hormati Dekan Fakultas Agama Islam Ustadz Nurhalis MAK, yang kami hormati segenap dosen Fakultas Agama Islam, yang kami hormati mahasiswa dan jamaah Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara Tablik Akbar Mirad Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Perkenankan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat tablik akbar dan tanya jawab, yang kelima penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Suwandi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa
قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membacakan dan yang mendengar sama-sama mendapat rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam, Ustadz Nur Khalis, MAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Islamic Center dan yang juga saya cintai mahasiswa UAD, wabil khusus mahasiswa Fakultas Agama Islam. Saya ingin tahu yang Fakultas Agama Islam bisa tunjuk jari enggak? Yang Fakultas Agama Islam bisa tunjuk jari enggak? Oh, semua ya. Ilha ada. 2 orang Ilha, 3 orang. Oh, sana tuh 2, 3 juta. BSA yang putra BSA, yang PAI, yang putra yang PAI, PBS yang putra, yang putri. Oke, jadi mahasiswa FAI itu ada 1.700 lebih, tetapi tidak tahu hari ini belum hadir atau tidak punya kesempatan untuk hadir. Para mahasiswa jamaah Islamic Center yang berbahagia, pengajian pada pagi hari ini adalah bagian dari keseluruhan rangkaian milad Fakultas Agama Islam dan juga bekerja sama dengan Takmir Masjid Islamic Center Persada LPSI yang memang sejak dulu kita pingin setiap bulan bisa menghadirkan pemateri-pemateri yang sekupnya nasional. Dan kebetulan pada kesempatan bulan ini berbarengan dengan milad Fakultas Agama Islam yang ke-23, sekalipun saya memang agak lupa tanggalnya itu berapa. Yang saya ingat itu bulannya April pokoknya. Dan ini adalah milad yang ke-23 kalau dihitung dari izin operasional Prodi, BSA dan TH waktu itu. Tapi selepas dibuka mahasiswanya ndak ada. Izin keluar mahasiswa cuma 1. Ya, akhirnya dipending dulu sampai tahun
barulah 2 program studi itu ada mahasiswanya. Saya dosen yang keempat Fakultas Agama Islam. Yang pertama Dr. Waharjani MAG, dosen Ilha. Dosen yang kedua Dr. Andes Parjiman MAG, mantan dekan Fakultas Agama Islam yang lalu, dosen Ilha. Kemudian Ibu Yusroh Wahab, dosen BSA, baru saya masuk itu. Terus disusul sampai sekarang sudah ada 36 dosen FAI. Di awal BSA TH mahasiswanya kisaran di bawah 10 orang mahasiswa. Satu program studi itu. Terus berkembang sampai hari ini dengan jumlah ya sekitar 1.700 sekian yang aktif. Kalau dihitung dengan yang tidak aktif ya 1.900-an. Nah, ditambah mungkin besok penerimaan mahasiswa baru bisa nyampe di atas 2.000 pasti. Nah, kita selenggarakan milad seperti saya sampaikan sebelumnya, ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai bahan introspeksi buat kita, pembelajaran buat kita. Usia 20 atau 23 tahun ini tentu fakultas kita harus semakin kencang berjalannya. Ibarat usia orang ini usia remaja atau usia muda yang harusnya memang kecepatan speed larinya harus lebih cepat. Makanya saya bermohon kepada seluruh dosen, karyawan maupun juga mahasiswa FAI, mari bersama-sama kita bekerja bersinergi untuk memajukan fakultas ini sehingga kelak betul-betul bisa menjadi fakultas yang memang memberikan kontribusi sesuai dengan tema kita bagi masyarakat bangsa kita ini. Alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini kita kehadiran beliau Kang Abik, panggilan beliau yang buku-bukunya dan semua bukunya dijadikan film gitu ya. Ya, ini luar biasa. Yang terakhir ayat-ayat cinta 2 ya Ustadz ya, filmnya ya. Nah, yang pertama ayat-ayat cinta 1 atau ayat cinta saja waktu itu ya. Ya, dan nanti insya Allah beliau akan menyampaikan materi sekaligus ini berbarengan dengan momentum Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan nanti kita bisa meneladani memang sosok yang layak untuk kita teladani baginda Nabi Muhammad SAW melalui uraian dari beliau yang kami hormati Ustadz Haji Habibur Rahman As-Siraji, dan kami ucapkan ribuan terima kasih Ustadz yang sudah bisa rawuh hadir di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan sehingga ilmunya bisa terus disebarkan, dinikmati oleh kita-kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Masuk pada acara inti, ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tablik Akbar yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Ustadz Habibur Rahman El-Sirezi, LC-PGD. Kepadanya kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para dosen, cendekiawan muslim, wabil khusus fil muqaddimah Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan yang sangat saya hormati dan saya cintai, beserta seluruh wakil dekan, seluruh bapak dan ibu dosen, takmir masjid, dan jamaah semua yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Tiada hentinya Allah mencurahkan nikmat untuk kita semuanya. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka yang diperintahkan oleh Allah bukan menghitung-hitung nikmat Allah, tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kaum muslimin rahimakumullah, semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ketika orang-orang beriman itu nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua amal ibadah itu tidak akan dikerjakan lagi. Di surga orang nggak akan disuruh puasa, orang nggak akan disuruh untuk sholat, nggak ada lagi kewajiban itu. Akan tetapi ahli surga, para penduduk surga masih mengamalkan satu hal ketika mereka masuk ke dalam surga. Apa itu? Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan di antara yang diucapkan oleh ahli surga ketika nanti di surga adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi bersyukur kepada Allah ini adalah ibadah tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat penghuni surga itu masih terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya marilah kita sanjungkan senantiasa salawat dan salam ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan sunnahnya,
mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak sholawat untuknya. Semoga kita semuanya benar-benar kelak di akhirat dihitung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian dari umatnya, termasuk mereka yang nanti ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air minuman dan memberi minuman setiap yang diberi rahmat oleh Allah, semoga saat itu kita termasuk yang diberi minuman langsung dari tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan membincangkan sesuatu yang sangat besar, dan membincangkan ini mendatangkan banyak barokah. Yang pertama yang akan kita bincangkan adalah syahsiyatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahsiyah baginda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita akan membincangkan peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran, satu peristiwa yang saat itu menjadi tolak ukur siapa yang beriman dan siapa yang tidak, siapa yang abu-abu dan siapa yang benar-benar beriman, menjadi ujian bagi orang-orang yang tidak jelas imannya. Itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, mengingat Rasulullah adalah barokah. Mengikuti jejak Rasulullah adalah barokah. Bersama Rasulullah adalah barokah. Bahkan para ulama menyebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-mizan al-akbar, timbangan paling besar bagi amal perbuatan umat manusia, timbangan paling besar bagi kita umatnya. Maksudnya apa? Amal perbuatan kita ini akan ditimbang cocok enggak dengan amalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak cocok, dalam bahasa Jawa, enggak direken, enggak dianggap. Perbuatan-perbuatan umat manusia, bahkan i'tiqadatnya, keyakinan-keyakinannya, semuanya itu ditimbang, timbangannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dijelaskan, qul, katakan wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Katakan kepada umatmu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Salah satu pintu yang paling penting, bahkan mungkin bisa menjadi satu-satunya pintu untuk mendapatkan cintanya Allah, adalah mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Seperti apa? Kok sampai sedemikian dahsyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah rahimakumullah, sampai sekarang
pena para ulama, pena para udaba, para penyair muslim tentu saja, tidak habis untuk mensifati keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang gerak-geriknya, bahkan nafasnya, bahkan kedipan matanya yang dicatat dengan detail seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Kaisar-kaisar yang dahsyat, kaisar-kaisar yang berkuasa, raja-raja yang berkuasa, mungkin dia punya penulis untuk menuliskan sejarahnya, tetapi hanya beberapa lembar, mungkin puluhan lembar, mungkin ratusan lembar, tapi tidak seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kitab hadis yang berjilid-jilid itu menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, gerak-geriknya. Tidak ada manusia yang sejarahnya ditulis dengan detail, sedetail Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku semuanya turun ke bawah, ada perpustakaan. Di sana ada kitab Fathul Bari dan lain sebagainya. Itu detail tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tirmidzi punya kitab Asy-Syama'il. Syama'il itu kitab yang membahas tentang sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya wajahnya seperti apa, deteknya seperti apa, kalau berjalan seperti apa, ada dalam kitab Asy-Syama'il. Belum kitab-kitab yang lain. Qadhi Iyad punya kitab Asy-Syifa yang sangat detail menceritakan tentang keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada manusia yang dipuji oleh Allah melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Nabi-nabi dan Rasul dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dipuji seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Pujian tentang ketinggian akhlak itu hanya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain itu sebagian akhlak. Ya, para nabi dan rasul itu manusia yang sempurna, tapi yang paling sempurna di antara para nabi dan rasul adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua orang itu perlu pujian. Orang perlu pujian. Apalagi kalau sudah menjelang pilpres. Banyak orang memerlukan pujian. Mau pilek, orang itu perlu pujian. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan pujian Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki akhlak yang agung. Yang paling agung akhlak manusia adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, memang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang dipilih oleh Allah. Kalau udah seperti itu, orang itu nggak bisa marry, nggak bisa ini kok raku, udah nggak usah marry.
Memang yang dipilih oleh Allah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Israel pasti mengagungkan nabinya, yaitu Nabi Musa, dan itu juga nabi kita, nabinya umat Islam juga. Para ulama kemudian melihat ketika membandingkan Nabi Musa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Allah, minta untuk bertemu dengan Allah, sampailah di Bukit Tursina. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, baru di Bukit Tursina itu Allah berkata kepada Nabi Musa, ikhla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, copot sandalmu, kamu ada di tempat yang suci. Padahal masih di bumi, diminta untuk nyopot sandalnya. Tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sandalnya dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Sandalnya Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Karena jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Ada persilangan pendapat di sana. Ada sebagian yang berpendapat Rasulullah itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Ada yang berpendapat roh dan jasad, dan itu pendapat mayoritas ulama. Yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu roh dan jasad. Dalil yang paling kuat adalah orang-orang kafir saat itu pagi diceritakan langsung tidak percaya. Kalau cuma roh saja mungkin mereka percaya. Karena roh dan jasad, maka orang-orang kafir Mekah nggak percaya, nggak mungkin bisa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, balik lagi sampai ke Mekah cuma dalam waktu 1 malam. Padahal saat itu kafilah dagang yang paling cepat kalau berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, pulang dan pergi kira-kira 3 bulan. Saat itu jauh. Kalau bawa kafilah dagang jauh. Nah ini kok cuma sehari semalam. Maka orang-orang kafir Mekah langsung tidak percaya. Dan mereka langsung mencari orang yang paling percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan orang ini juga tidak akan percaya juga. Saat itu Abu Bakar belum tahu. Kemudian orang kafir Quraisy mencari Abu Bakar. Kita cari Abu Bakar. Ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Kita cari Abu Bakar. Abu Bakar dicari, ketemu Abu Bakar. Hei Abu Bakar, itu teman kamu tuh ngomong gini. Nggak masuk akal. Dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus bilang sampai ke langit lagi, balik lagi, cuma dalam waktu semalam. Nggak mungkin, tuh kuda yang paling cepat aja perlu berhari-hari. Menurut kamu bagaimana Abu Bakar? Percaya nggak kamu?
Abu Bakar balik bertanya, apakah benar itu yang mengatakan Muhammad? Iya, itu yang ngomong Muhammad sendiri itu. Abu Bakar langsung mengatakan, kalau itu yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Aku percaya. Kalau itu yang mengatakan Muhammad, aku percaya. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat julukan As-Siddiq. Karena selalu mempercayai apa saja yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahkan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, jadi Abu Bakar diajak masuk Islam, itu Abu Bakar nggak ada keraguan sedikit pun, langsung percaya. Aku percaya wahai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat yang lain ada yang perlu berpikir dulu, ada yang ya nanti dulu deh, tak mikir-mikir dulu, ada yang malah memusuhi dulu, ada yang ngajak perang dulu. Umar malah sempat mau bunuh Rasulullah. Abu Bakar enggak, diajak langsung 100% percaya, enggak ada keraguan sedikit pun. Itulah kenapa disebut As-Siddiq. Itulah kenapa dalam sebuah hadis, kalau seandainya iman umatku ini ditimbang dan imannya Abu Bakar ditimbang, itu masih menang imannya Abu Bakar. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama yang kasih tadi perumpamaan tadi, Nabi Musa mau bertemu dengan Allah, masih di bumi, sandalnya suruh ngelepas. Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, enggak dilepas sandalnya. Ruhan, wajah, ruh dan jasad. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang memang luar biasa. Bagian dari mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ini memang selalu untuk uji iman umat manusia. Sebagian ulama tafsir ketika membincangkan tentang Isra Mi'raj, membincangkan tentang mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul, selalu meminta kepada kita agar tidak salah dalam memahami dan memaknai peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu. Di antaranya adalah, pertama, kita harus menghadirkan Allah Maha Kuasa, nomor satu. Allah Maha Kuasa. Allah Maha menentukan hukum-hukum. Yang menciptakan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hukum fisika, hukum macam-macam itu. Yang kedua, kita harus tahu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada manusia itu hanya setetes. Dan manusia ini serba kekurangan. Akal manusia ini serba kekurangan dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang serba cepat dan kekurangan ini jangan untuk mengukur luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara saat itu, maka orang-orang yang melihatnya hanya pakai ukuran logika dia, mesti nggak akan percaya. Sama seperti orang kafir Mekah, nggak percaya. Orang kalau pakai kuda perlu berhari-hari, bahkan bisa 1 bulan, ini cuma sehari semalam, mana percaya? Baru kemudian muncul nanti teori, sekarang jangankan ke sana, lebih jauh dari itu Jakarta Jeddah, ya kan? Kalau pakai pesawat yang apa itu F-16 misalnya bisa PP cepatlah sekali. Sedikit udah terbuka, tapi belum memecahkan persoalan terkait sama Sidratul
Muntaha. Kalau dianggap Sidratul Muntaha adalah udah lepas dari batas yang diketahui oleh manusia sekarang, galaksi-galaksi terlewati. Padahal jarak galaksi dengan galaksi yang lain itu bisa jutaan kilometer cahaya. Artinya dengan kecepatan cahaya itu masih perlu jutaan kilometer untuk sampai dari satu galaksi ke galaksi yang lain. Ini baru satu galaksi saja. Keluar dari space yang diketahui para fisikawan itu nggak tahu perlu mungkin miliaran juta tahun cahaya. Miliaran juta tahun cahaya. Tapi Rasulullah dalam waktu yang sekejap. Artinya apa? Berlipat-lipat kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Entah berapa miliar lebih dari kecepatannya. Jangan diukur dengan cepatnya otak manusia. Jangan diukur dengan cepatnya otak manusia. Allah Maha Kuasa, kun fayakun. Gimana caranya? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita dalam Al-Quran, ada boleh dibaca di Al-Baqarah ayat 259. Peristiwa tentang seorang yang soleh yang melihat satu kampung, yang kampung itu sudah binasa. Bangunannya udah roboh, atapnya udah menutupi, kampung itu udah ditutup dengan debu-debu. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Qala kam labis? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata am. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatal linnas. Wangdur ilal idhomi kaifa nungsiya summa nungsiyuhalah lahma. Kaifa nungsiya summa naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ada seorang lelaki, ini mirip Isra Mi'raj tapi peristiwa yang lain. Ada seorang lelaki berjalan di satu kota yang sudah rosak, kota yang sudah porak-poranda, atapnya udah rubuh menutupi kota itu, berdebu-debu dari sana, mati semua, nggak ada kehidupan di situ. Kemudian lelaki itu berpikir, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan kota ini? Bagaimana cara Allah? Anna. Bagaimana cara Allah menghidupkan kota ini setelah matinya? Artinya orang ini bukannya tidak percaya, tapi berpikir caranya gimana? Anna, bagaimana caranya? Yang dipertanyakan adalah caranya. Dia percaya, tapi caranya gimana? Supaya aku tahu gimana caranya. Sama Allah, lelaki itu fa'amatahullahu mi'ata aman, dimatikan selama 100 tahun. Kalau kita baca tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah kota Baitul Maqdis. Tempat Isra Mi'raj juga, Baitul Maqdis. Di zaman Babilonia, suatu ketika raja yang sangat bengis dari Babilonia menghancurkan Baitul Maqdis dan membunuh orang-orang di Baitul Maqdis sehingga nggak ada orang di situ. Lelaki itu, ada yang ahli tafsir mengatakan itu adalah Nabiullah Uzair. Ada yang berpendapat itu adalah Nabiullah Khidir. Lewat di situ. Kemudian sama Allah dimatikan selama 100 tahun. Summa ba'asah. Kemudian dihidupkan, dibangkitkan lagi. Kemudian ditanya sama Allah, qala kam labis? Berapa lama kamu di situ? Berapa lama kamu di situ? Dia jawab, labistu yauman au ba'da yaum.
Ya 1 hari atau sebagian hari, setengah hari atau 1 hari kurang dikit, ba'du yaum. Perasaan dia begitu. Allah menjawab, bal labista mi'ata am. Tetapi kamu itu di sini 100 tahun. Ungdur ila to'amika wa syarobika lam yatasannah. Lihat, makanan kamu, minuman kamu tidak berubah sedikit pun. Dia sendiri juga nggak berubah, pakaiannya nggak berubah, masih tetap pakaiannya, kulitnya semuanya persis seperti ketika tadi 100 tahun yang lalu dimatikan oleh Allah. Maka dia merasa ya paling setengah hari, 1 hari. Makanan juga masih, kalau bawa ikan goreng misalnya masih, nggak sama sekali basi atau persis masih. Karena masih makanannya sama, kalau dibawa jus ya jusnya juga masih sama, bawa susu juga susunya sama, maka dia merasa paling cuma setengah hari. Tapi kemudian Allah mengatakan, wangtur ilahi marika. Lihat ke keledai kamu. Khimarnya itu sudah jadi tulang belulang. Sudah jadi tulang belulang. Kemudian diminta, wangtur ilal idhomi kaifa nungsizuha summa naksuha lahma. Sekarang lihat tulang-tulang yang berserakan itu bagaimana kami kumpulkan lagi. Di sebuah tafsir dikatakan Allah meminta angin untuk menerbangkan tulang-tulang itu menjadi satu. Angin itu mengangkat tulang-tulang itu, terbangkan, kumpul jadi satu. Summa naksuha lahma. Kemudian kami bungkus dengan daging. Jadi lelaki ini melihat tulang itu jadi satu, kemudian pelan-pelan dagingnya dibungkus sama Allah jadi daging, kemudian utuh jadi khimar lagi persis. Seperti ketika 100 tahun yang lalu. Ini harus difahami dengan Allah Maha Kuasa, Allah punya hukum, yang Allah Maha Kuasa mengatur hukum. Coba kalau yang ahli fisika, bagaimana? Sementara makanan itu nggak berubah, tetapi artinya hukum untuk makanan sama Allah dibuat nggak berubah selama 100 tahun. Khimar mati, mungkin umur dia mungkin 3 bulan setelah itu mati mungkin. Sampai selama 100 tahun berikutnya mati, khimarnya jadi tulang belulang layaknya. Dia sendiri enggak. Di saat yang sama, di waktu yang sama. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Juga kalau kita pahami bagaimana Nabiullah Ibrahim punya mukjizat dan lain sebagainya. Yang menciptakan hukum alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ingat, ada satu kalimat, likulli qaidah mustasnayat. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Siapa yang bikin pengecualian? Yang bikin pengecualian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Api membakar, api yang membara itu bisa membakar apa saja. Bisa membakar apa saja. Bahkan besi yang kerasnya seperti itu, kalau apinya itu mungkin sampai 1000 Celcius panasnya, besi pun meleleh. Apalagi tulang manusia, apalagi daging manusia. Tetapi ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, api itu menjadi dingin. Tidak hanya dingin, bardau wa salama. Dingin tapi yang menyelamatkan. Dingin menyelamatkan. Sebab ada dingin yang tidak menyelamatkan juga. Kemarin di Amerika baru sampai minus 50 derajat. Minus 50 derajat. Kalau Anda minus 60 derajat di Amerika sana, Anda bisa nggak selamat, jadi patung berdiri Anda. Lah api itu oleh Allah diperintahkan untuk dingin tapi yang menyelamatkan.
kaum muslimin rahimakumullah. Kembali. Jadi ini kayak novel ya kan? Ke Rasulullah kesana kemari, flashback kemana-mana. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia. Karena kemuliaan akhlak Rasulullah inilah semua makhluk itu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak rindu cuma orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nggak pernah rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, semua rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepohonan, Mbak. Itu Rasulullah datang, dia sujud takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awan, Rasul lewat, awan mengikuti karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelepah kurma, Mbak, batang kurma itu bisa menangis karena cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang sahih hadisnya, ketika Rasulullah khutbah di awal-awal masjid itu didirikan, Masjid Nabawi didirikan. Ketika Rasulullah khutbah, Rasul itu dalam satu riwayat itu selalu berpegang pada sebatang pohon kurma. Sebatang pohon kurma. Karena masjid itu masih ada. Jadi jangan bayangkan masjidnya Rasulullah seperti ini ada karpetnya. Ya kan? Zaman dulu itu sangat sederhana. Masih tanah biasa, ada kerikil, ada pasirnya. Kemudian di atasnya ada pelepah-pelepah kurma, kemudian daun-daun kurma jadikan atapnya, ya kayak kita kayak belara itulah, mirip-mirip belara itu. Masih sangat sederhana. Rasul khutbah selalu pegang pada batang pohon kurma. Umat Islam semakin banyak. Hampir setiap hari ada kabilah yang masuk Islam. Madinah semakin membesar. Jamaah semakin banyak sampai keluar masjid. Seorang sahabat Nabi, dalam satu riwayat namanya Tamim Ad-Dari, usul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan mimbar seperti daerahku. Tamim Ad-Dari itu berasal dari daerah Syam. Di daerah Syam, daerahnya Romawi, ya daerah Romawi, itu kalau orang berpidato di hadapan orang banyak sekali, dibuatkan mimbar, dia berdiri di atas mimbar. Maka Tamim Ad-Dari lihat di daerah itu kok bagus. Bagaimana kami buatkan mimbar? Rasul kemudian mengiyakan, oh boleh. Kemudian sahabat Nabi membuatkan mimbar untuk baginda Rasulullah. Sampai suatu ketika selesai, ketika datang sholat Jumat, mimbar itu sudah dipasang di masjid. Kemudian baginda Rasulullah khutbah. Ketika khutbah udah berdiri di atas mimbar, tidak lagi memegang pohon kurma. Terdengar suara seperti anak kecil menangis. Seperti anak kecil menangis. Dan Rasulullah tahu itu adalah suara pohon kurma. Maka kemudian Rasul turun dari mimbarnya, kemudian pohon kurma itu disayang-sayang seperti seorang ibu menenangkan anaknya, disayang-sayang. Dalam satu riwayat Rasul mengatakan, kalau tidak didiamkan, pohon kurma itu bisa menangis sampai hari kiamat. Kenapa pohon kurma itu menangis? Karena sejak itu tidak disentuh lagi oleh tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau khutbah selalu dapat sentuhan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan suatu ketika kepada jamaahnya, Ma'asyiral muslimin, innal khasyabah tahinnu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayu saja itu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hasan Al-Basri. Kayu saja itu bisa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalian yang punya hati, kalian tentu mestinya lebih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Yang tahu Rasulullah pasti akan rindu. Yang tahu Rasulullah pasti akan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyayangi kita semuanya. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Itu bukan pengakuan sepihak. Kalau kayak orang kampanye kan pengakuan sepihak. Kalau ini enggak. Yang kasih gambaran itu siapa? Langsung Allah. Langsung Allah kasih gambaran, kasih penjelasan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, datang dari diri kalian, bukan dari yang lain. Ada yang mengatakan datang sama dengan kalian manusia. Ada yang mengatakan karena saat itu audionya orang Arab, min anfusikum, datang dari kabilah yang paling mulia di antara kalian, dari keturunan yang paling mulia di antara kalian. Azizun alaihi ma'anittun. Rasul ini kalau ada sesuatu musibah menimpa kalian, dia sangat sedih, sangat merasa berat hatinya. Ma'anittum itu musibah yang menimpa kalian. Ada ahli tafsir mengatakan ma'anittun ma'dhalaltum. Rasul ini sangat sedih kalau kalian itu tersesat. Gak ingin umatnya tersesat. Harisun alaikum. Harisun alaikum. Sangat-sangat menginginkan kalian beriman. Sangat-sangat menginginkan kalian semuanya itu selamat. Sangat-sangat menginginkan kalian semuanya bahagia di dunia dan akhirat. Harisun alaikum. Bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, raufun, sangat menyayangi. Rahim, sangat-sangat mengasihi. Ada ahli tafsir mengatakan raufun, raufun bi ahli ta'ah. Rasulullah itu kepada ahli taat, ya, sayang bahagia, sayang suka, sayang bangga. Pada ahli taat, raufun. Rahim, rahim kepada siapa? Bil mudnibin, kepada umatnya yang mungkin mudnib, tergelincir dalam dosa. Rasulullah sangat-sangat menyayangi, menginginkan bagaimana umatnya yang tergelincir dosa ini bisa tobat, bisa kembali kepada Allah. Yang kasih sifat ini, kaum muslim rahimakumullah, yang kasih sifat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ngasih sifat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Mbak, berapa menit lagi, Mbak? Ini kalau cerita tentang Rasulullah nggak akan habis-habis sampai nanti maghrib juga. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita bahas sedikit. Tadi udah sedikit Isra Mi'raj, tapi kita sedikit tentang Isra Mi'raj.
Kita semua udah faham tentang bagaimana Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang pengen kita jadikan tadabbur bersama. Kalau kita baca hadis, sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan nanti ke Sidratul Muntaha, terlebih dahulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disucikan lahir batin, dibelah dadanya, diambil segala hal yang tidak baik dikeluarkan dari dadanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kali yang kedua baginda Rasulullah dibelah dadanya. Dulu ketika masih kecil pernah dibelah dadanya, sekarang dibelah dadanya lagi, dibersihkan. Sifat iri, dengki, semua sifat-sifat yang buruk dibersihkan dari diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disucikan, kemudian dikembalikan lagi, barulah kemudian Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Diperjalankan setelah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti di Masjidil Aqsa nanti akan mengimami seluruh nabi dan rasul. Nabi dan rasul didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Para nabi sudah menunggu. Kemudian rasul mengimami. Anda jangan bertanya gimana caranya, Kang. Udah saya jelaskan dari tadi. Ya. Allah Maha Kuasa. Terus naik ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah langsung dari Allah untuk dibawa kepada umatnya, yaitu perintah sholat. Awalnya 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa, nanti minta rukhsah sampai yang terakhir menjadi 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kualitasnya, pahalanya sama dengan 50 waktu. Barulah kemudian ini disampaikan kepada umatnya, kepada kita semuanya. Kalau semua perintah-perintah syariat itu lewat malaikat Jibril, kecuali perintah sholat. Perintah sholat tidak pakai perantara lagi. Langsung Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita itu sesungguhnya difasilitasi oleh Allah untuk bisa merasakan seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mi'raj. Langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehari semalam 5 kali kita bisa langsung Mi'raj, sholat, langsung berbicara, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis, ketika seorang hamba sholat, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu menjawab, hambaku memujiku. Ada baca hadisnya itu. Maka kalau sholat, menurut para ulama-ulama yang arif billah, yang tahu tentang Allah, sholat itu adalah cara paling dekat, paling efektif seorang hamba langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamidah. Bahkan kita bisa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cuma qoba kausen sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pas apa? Ketika hamba itu sujud kepada Allah. Ketika seorang hamba sholat dan dalam sujudnya itu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka kalau pas sujud disunahkan untuk banyak berdoa. Setelah baca tasbih Subhana Rabbiyal A'la, disunahkan untuk banyak berdoa. Imam Ahmad dalam sholatnya
itu tidak pernah lupa mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Imam Ibnu Taimiyah itu pernah sujud lama sekali. Ternyata dia mendoakan semua orang yang titip doa kepadanya, namanya disebut satu persatu. Jadi berdoa dengan menyebut nama itu nggak masalah. Misalnya Anda punya teman, kan? Namanya Maryam. Maryam itu minta tolong kepada Anda. Mbak, tolong ya Mbak, kalau sholat aku didoakan. Doakan apa? Supaya segera ketemu jodoh yang soleh. Nah, misalnya. Anda apa doakan? Ya kan? Allahumma yassir umuraha wa zawwijha, ya kan, bi syabin sholihin, kan gitu kan, misalnya, ya kan. Ya Allah, mudahkan seluruh urusannya, nikahkan dia dengan seorang pemuda yang soleh, misalnya. Boleh doakan. Mendoakan teman itu jangan pelit. Sunnahnya para ulama dahulu itu tidak pelit, tidak bakhil mendoakan temannya. Jangan punya pikiran begini, enak sekali Ustadz didoakan. Dia kalau tak tahu doakan begitu lah, kalau saya gimana? Dia tak doakan dapat pemuda yang soleh, segera menikah. Lah aku sendiri masih jomblo Ustadz. Nanti dia menikah, aku belum. Nah, itu kan. Anda nggak usah khawatir, Allah Maha Adil. Kalau Anda mendoakan baik untuk teman Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngirim malaikat khusus untuk mengamini doa orang-orang yang mendoakan saudaranya. Malaikat itu ketika dengar ada orang mendoakan saudaranya dengan doa-doa yang bagus, malaikat langsung mengatakan wa anta misluhu. Dan kamu juga seperti dia. Seperti dia. Wa anta misluhu. Doakan teman, doakan kedua orang tua. Bahkan orang-orang dulu itu kadang-kadang kalau mendoakan untuk diri sendiri ini khawatir nggak mustajab, maka doakan temannya. Kalau doakan temannya kan jelas yang mengamini malah malaikat. Kembali, di antara yang paling dekat kondisi seorang hamba adalah ketika hamba itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat dalam ayat Isra ini, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjid Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kalau kita pengen dapat barokah, diantaranya adalah pikirkanlah Masjidil Aqsa. Hanya orang-orang yang memikirkan Masjidil Aqsa, orang-orang yang betul-betul keimanannya itu baik. Semua orang-orang yang soleh itu hampir semuanya ada irtibat, ada pertalian dengan Masjidil Aqsa. Semua nabi dan rasul hampir semuanya itu semuanya ada pertalian dengan Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim, sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pertalian dengan Masjidil Aqsa. Selama bertahun-tahun umat Islam dulu itu kalau sholat menghadap kemana? Menghadap ke Masjidil Aqsa. Selama di Mekah, umat Islam itu di Mekah, itu kalau sholat dulu ada Ka'bah saat itu kalau sholat umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai nanti hijrah ke Madinah, itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Aqsa? Karena letaknya jauh dari Mekah saat itu.
Maka Aqsa. Sampai nanti suatu ketika umat Islam sedang sholat duhur, di tengah-tengah sholat turun perintah, fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Itu di satu tempat yang sekarang disebut Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kalau yang umroh ke Madinah minta ziarah, minta diantar ke masjid dua kiblat. Saat itu umat Islam di rakaat pertama dan kedua menghadap ke Masjidil Aqsa, di tengah-tengah turun perintah fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka umat Islam kemudian muter 180 derajat menghadap ke Masjidil Aqsa di rakaat yang ke Masjidil Haram di rakaat yang ketiga, disebut masjid dua kiblat. Kaum muslimin rahimakumullah. Barokah itu apa? Barokah itu apa? Kok sering barokah? Barokah itu Masya Allah. Barokah itu mudahnya ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Masih banyak nggak Mbak waktunya Mbak? Hah? Sepuluh menit? 15, baik. 15 menit lagi. Bahas barokah 15 menit insya Allah. Barokah itu ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Barokah oleh Allah itu kadang diletakkan pada seseorang. Oleh Allah, barokah itu kadang diletakkan pada seseorang. Kadang diletakkan pada tempat. Kadang diletakkan pada waktu. Maka orang-orang yang soleh itu selalu memperhatikan bagaimana mendapatkan barokah. Yang pertama, kadang-kadang barokah itu diletakkan pada orang. Karena diletakkan pada orang-orang yang soleh selalu mendekat pada orang-orang yang diberi barokah oleh Allah. Supaya apa? Supaya mendapat barokah. Yang paling barokah nomor satu, seluruh manusia ini yang paling barokah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor satu. Maka para sahabat Nabi itu selalu berusaha untuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai barokahnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah itu enggak akan mengazab suatu kaum wa anta fihim, dan engkau ada di situ wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Rasulullah enggak akan diazab. Maka sebagian ulama berpendapat, di mana ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sholawat kemudian dibaca, insya Allah tidak akan turun azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan diazab kalau orang itu masih mau beristighfar, barokah. Kemudian para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang memang dibarokahi oleh Allah, diletakkan barokah pada diri mereka. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Imran dari seluruh sekalian alam. Contoh orang-orang yang diberi barokah oleh Allah. Seperti ini kita itu nggak bisa kemudian iri. Kok ragu ya, aku jenenge lahir zaman biyen ono terus kasih jadi nabi gitu. Enggak bisa iri. Enggak bisa iri. Ya kan? Barokah
kadang-kadang memang diletakkan pada orang. Ustadz, lah terus kalau kita ini apa ya juga bisa dikasih barokah oleh Allah ya Ustadz? Ketika kita masih mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, warahmatullah dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan barokahnya Allah. Berarti masih sangat memungkinkan kita semuanya ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi dan Rasul, yang paling dibarokahi siapa manusia? Adalah para sahabat Nabi. Kenapa sahabat Nabi kok diberi barokah oleh Allah? Sebabnya itu mungkin kalau bagi kita itu kok cuma gitu ya. Tes. Mungkin sebabnya kok cuma gitu ya. Sebab sahabat Nabi diberi barokah oleh Allah itu sebabnya pertama, Mbak, karena mereka beriman kepada Rasulullah. Yang kedua sebabnya karena mereka itu bertemu dengan Rasulullah. Itu. Karena mereka bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan sosok yang sangat barokah, itu bisa membuat yang bertemu itu kena barokahnya. Muasyaratul Rasul, satu masa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Sampai seorang sahabat Nabi yang saat itu bertemu cuma dari jauh gitu pas Haji Wada. Cuma jauh banget loh Mbak, nggak sampai ketemu, jauh ikut dengar khutbahnya. Itu sudah masuk kategori sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sealim-alimnya tabi'in, sesoleh-solehnya tabi'in, itu tidak bisa dibandingkan dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena barokahnya bertemu Rasulullah langsung. Maka misalnya adik-adikku yang mahasiswa, aku kan kalau pelajaran ini tak baca sendiri juga bisa di rumah. Bisa di rumah. Gak usah masuk, ngapain sih nggak masuk kelas, baca di rumah juga bisa. Berarti nggak ngerti tentang barokah. Kalau zaman dulu Mas, saya nyantri, bertemu dengan guru langsung itu bagian dari untuk mendapatkan barokatul ilmi, barokahnya ilmu. Buktinya apa? Buktinya orang yang bertemu dengan Rasulullah meskipun sebentar berbeda kok dengan yang nggak pernah bertemu sama sekali. Meskipun kalau alimnya alim sekali, tabiin yang sangat alim sekali, tetap nggak bisa dibandingkan. Tetap lebih barokah yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang bayek ini, masih bayi ketemu sama Rasulullah itu loh. Itu nanti levelnya itu udah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut sighorus sahabah, sahabat-sahabat yang masih kecil. Ini namanya barokah. Dan seterusnya, nanti yang bertemu dengan tabiin, namanya tabiin, terus sampai ke kita, sampai ke guru-guru, sampai ke Pak Dekan yang dulu belajar di pesantren. Ada barokah ilmu tadi itu bertemu dengan guru. Ini kalau Allah mau turunkan barokah pada jadi barokah memang kadang diturunkan pada orang. Orang yang semasa kadang-kadang Masya Allah, ya memang kadang-kadang Allah kasih barokah sama dia, kasih taufik sama dia. Berikutnya, barokah itu kadang-kadang oleh Allah diturunkan di tempat. Jadi bukan orang, tapi tempat. Kita juga gak bisa iri kok nggak di tempat desaku. Contoh yang tadi kita baca, Ilal Masjidil Aqsa
alladzi barokna haulahu. Ini tempat, Mas. Masjid Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Anda nggak bisa membandingkan Masjid Aqsa bandingkan dengan masjid ini yo, masih bagus sana. Sholat di sini 2 rakaat yo 2 rakaat pahalanya. Kalau di Masjidil Aqsa 2 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Ada yang mengatakan selama 500 sama dengan 500 rakaat. Lebih barokah di sana. Terus Anda bertanya, kalau tempat Kang, kalau orang kan yang paling barokah nomor 1 paling barokah Rasulullah SAW, kemudian para nabi dan Rasul ulul azmi, gitu kan? Terus nabi para sahabat yang paling barokah ya sahabat yang pertama yang apa itu khulafa rasyidin, asroh al-mubasyiruna bil jannah, 10 yang dimasuk surga dan seterusnya kan begitu. Lah kalau tempat yang paling barokah mana? Ulama, Mas, itu membahas ini juga ketika bicara barokah. Tempat yang paling barokah mana? Ulama berpendapat yang paling barokah Makkah Mukarramah. Mekah. Kenapa? Karena ada Masjid Aqsa, ada Ka'bah di sana. Sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama saja Anda sholat 100.000 rakaat di masjid yang lain. 2 rakaat di sana, Mbak, sama dengan masjid ini Anda sholat 100.000 rakaat sampai dengkelen. Ya kan? Tapi Anda terus jangan pakai ilmunya orang yang sapena EDW itu, wes Kang aku udah umroh kok, udah umroh itu sholatnya udah berapa kali itu, wes nak dikalikan mungkin 1 juta rakaat ada Kang, aku balik orang perlu sholat meneh no, begitu jenenge wong ngawur, ya. Keutamaannya seperti itu. Tetapi ada ulama yang berpendapat bukan. Siapa yang paling barokah? Makhluknya Allah. Makhluknya Allah yang paling barokah itu termasuk juga tempat, juga waktu, karena waktu juga makhluknya Allah. Yang paling barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di mana jasadnya Rasulullah berada? Di mana? Dimakamkan di Madinah. Maka sebagian ulama berpendapat tempat yang paling barokah adalah tempat di mana ada jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah. Sebagian ulama berpendapat itu Madinah, sebagian berpendapat itu Makkah. Dua-duanya tempat yang penuh barokah. Nanti di Masjidil Haram itu, Mbak, itu semua barokah semuanya. Itu ada tempat-tempat yang sangat barokah, namanya multazam. Multazam itu tempat antara Hijri Ismail dengan pintu Ka'bah. Rasulullah itu kalau berdoa sampai langsung ditempelkan. Itu tempat yang sangat mustajab. Berikutnya adalah Hijri Ismail. Itu juga tempat yang mustajab. Berikutnya Rukun Yamani. Kalau Rukun Yamani, kalau berdoa sambil dipegang Rukun Yamaninya, dipegang minta. Begitu cara ulama dulu berdoa. Ini tempat yang penuh barokah. Berikutnya, Allah turunkan barokah itu pada waktu, bukan tempat. Bukan tempat. Lah kalau waktu ini bisa di mana saja, asal kita menepati waktu itu kita bisa mendapatkan barokah. Misalnya waktu yang paling barokah adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dapat itu Anda dapat kebaikan yang lebih baik, khairun min alfi syahr. Maka dapatkan itu. Dapatkan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Waktu berikutnya adalah semua waktu di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh. Itu waktu yang penuh barokah. Berikutnya waktu-waktu di bulan haram. Berikutnya 10 hari di bulan Dzulhijjah sebagai yang pertama.
itu waktu-waktu yang barokah. 7 hari itu ada 1 hari yang paling barokah, namanya Yaumul Jum'ah. Disebut Sayyidul Ayyam. Saking barokahnya hari Jumat, ada satu hadis yang menjelaskan siapa seorang mukmin umatnya Rasulullah yang meninggal di hari Jumat, insya Allah tidak akan diazab di kuburnya. Keutamaan hari Jumat. Maka semua ulama, orang-orang yang soleh itu pengen bisa dapat wafat di hari Jumat. Hari barokah. 1 minggu ada yang paling barokah, yaitu hari Jumat. Sehari semalam itu ada waktu-waktu yang barokah. Yang paling barokah adalah ketika sholat dikumandangkan, azan berkumandang, awal waktu sholat. Itu waktu yang paling barokah. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari semalam, kemudian para ulama meneliti lewat hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Imam Ghazali, Imam Suyuti, imam-imam yang lain sampai bikin prioritas amal. Kenapa? Karena tahu barokahnya. Barokah waktu ini untuk ini. Kalau ini untuk ini untuk ini. Prioritas amal diperhatikan. Misalnya, sholat tahajud itu bisa dimulai setelah sholat isya sampai terbit fajar. Itu kalau Anda sholat di situ sudah disebut dengan qiyamul lail. Tapi yang paling barokah sholatnya di sepertiga malam terakhir seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa hambanya, mencari siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar, aku ampuni mereka sepertiga malam. Kemudian waktu fajar itu waktu yang barokah untuk membaca Al-Quran. Saat itu malaikat menjadi saksi. Setelah subuh itu waktu yang barokah untuk bekerja, untuk melakukan satu hal-hal yang besar. Burika ummati fi buku riha, umatku dibarokahi di waktu paginya. Ini menjadi bukti bahwa waktu itu ada waktu-waktu yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama-ulama dulu kalau subuh itu selalu menjadikan waktu yang benar-benar dimanfaatkan betul untuk ibadah, zikir, dan juga untuk berpikir. Nanti ada kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Miftah Daris Sa'adah. Itu Ibnu Qayyim sampai menjelaskan perputaran matahari ya, dari mulai fajar sampai tenggelam, kemudian dianalogi alam semesta. Waktu yang pagi itu waktu di mana secara alamiah semua makhluknya Allah itu bangun dan fresh, termasuk burung. Maka burung pun itu mulai bekerja mulai dari waktu pagi. Waktu sore itu waktu yang mulai untuk istirahat. Waktu malam waktu total untuk istirahat. Kira-kira begitu. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan ada baiknya manusia juga memperhatikan ini. Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik itu nanti tidak sesuai dengan sunatullah. Misalnya bekerja malah malam, kalau pagi tidur. Kan ada itu. Beberapa mahasiswa saya lihat tuh malam begadang, jadi pagi dia itulah setelah sholat maghrib itu pagi. Terus begadang sampai nanti jam berapa nonton bola sampai menjelang subuh. Ketika subuhan, habis subuh dia tewas. Ada yang seperti itu. Ini saya juga punya teman yang seperti itu, ini membalikkan keadaan. Beberapa teman penulis saya lihat seperti itu. Kalau malam bergadang, ini enggak sesuai dengan sunatullah. Lah, ada kalanya tempat itu menjadi sangat barokah pada waktu tertentu saja. Tempat itu Mbak, menjadi barokah hanya pada waktu tertentu saja.
Artinya apa? Kalau nggak pada waktu itu tempat itu menjadi biasa-biasa saja. Apa itu? Itu adalah Padang Arafah. Padang Arafah itu menjadi tempat yang paling barokah di atas muka bumi ini ketika datang tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, di mana para jamaah haji wukuf di Arafah. Para ulama sepakat saat itu, waktu itu, hari itu, tempat yang paling barokah di atas muka bumi adalah Padang Arafah. Malaikat tumplek-blek di situ. Itu adalah waktu di mana Allah paling banyak memerdekakan manusia dari neraka. Mencatat, ini merdeka, ini selamat dari neraka, selamat dari neraka. Itu ketika Padang Arafah, pas Yaum Arafah. Tapi kalau hari biasa begini, biasa. Anda sekarang wukuf di sana nggak ada nilainya. Maka kalau ada orang berpendapat haji itu boleh kapan saja, Anda bisa wukuf kapan saja, kuwi jenenge wong ngawur. Ngawur. Haji itu ya wukufnya harus 9 Zulhijjah. Waktu sana, bukan sebagai waktu yang lain. Kadang-kadang tempat lain itu berbeda. 9 Zulhijjah waktu sana. Saat itu, itulah tempat yang barokah. Akan dahsyat lagi, Mbak, kalau tempat yang barokah bertemu dengan waktu yang barokah. Terjadi kuantum ledakan. Misalnya, pas malam Lailatul Qadar, Anda ibadah di Masjidil Haram, doanya di multazam, udah di multazam, Lailatul Qadar, Ramadan kan pasti kan, udah nggak tahu itu berapa kali lipatnya itu. Lah Anda kalau bisa menemukan itu dahsyat, bisa menemukan itu dahsyat. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita udah kemana-mana tadi, udah sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai zaman Babilonia, zaman Nabi Uzair. Ini yang bisa saya sampaikan pada tablik siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Barangan. Tes. Barangan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi LCPGD. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Kami dari membawa acara mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah kata. Kami mewakili panitia yang bertugas juga memohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Jamaah Islamic Center dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Terima kasih.